Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyiapkan alat tulis dan persiapan untuk belajar. Oke, sudah siap untuk belajar? Sip. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu anak-anak? Anak-anak ibu belum pada tahu ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri makhluk hidup. Ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan memiliki ciri-ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Tahukah kalian mengapa cicak tidak terjatuh pada saat merayap di dinding rumah? Mari kita pelajari bersama ciri khusus beberapa jenis hewan. 1. Kaki pelekat pada cicak. Cicak memiliki telapak kaki pelekat. Begitu pula dengan tokek. Telapak kaki memiliki bantalan pelekat yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda ketika memanjat. Sisik di bagian telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Telapak kaki tersebut memiliki daya isap yang kuat sehingga cicak dapat menempel di permukaan dinding. Cicak mampu memanjat permukaan yang cicak dan tokek tegak lurus, seperti dinding dan langit-langit rumah dengan kaki pelekatnya. Cicak mengangkat jari-jari kakinya dari arah depan untuk melepaskan telapak kakinya. 2. Kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Kelelawar adalah salah satu-satunya hewan menyusui yang dapat terbang. Kelelawar memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang panjang hingga ke kaki belakang. Bahkan ada yang sampai menutupi ekornya. Kelelawar mampu terbang hingga jarak 60 km dari tempat bertengger dengan sayap membrannya. Kebanyakan kelelawar membentuk kelompok besar di tempatnya bertengger. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Bagaimana cara kelelawar mencari makan di malam hari agar tidak menabrak benda saat terbang? Inilah hal yang menarik dari kelelawar. Kelelawar aktif di malam hari. Matanya sangat kecil dan tidak berkembang dengan baik. Namun kelelawar memiliki telinga yang sangat sensitif dan berukuran cukup besar dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Satu hal yang sangat unik dari telinga kelelawar adalah kemampuannya menerima getaran gema atau disebut dengan kemampuan ekolokasi. 3. Kaki berselaput pada bebek. Bebek adalah salah satu jenis unggas yang bermanfaat bagi manusia. Bebek hidup di tanah yang berlumpur. Selain itu, bebek juga mencari makan dengan berenang di air tawar. Tahukah kalian mengapa kaki bebek berselaput? Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. 4. Punuk pada unta. Unta adalah hewan yang hidup di padang pasir. Tinggi badan unta dapat mencapai 3 meter. Telinganya kecil, namun matanya memiliki bulu mata yang panjang. Jika terjadi badai pasir, unta berlutut di atas bantalan lutut yang tebal. Merapatkan telinganya menutup mata dan mengatupkan mulut rapat-rapat. Hal ini dilakukan agar unta tidak terlalu banyak menghirup pasir. Sejak dulu untuk unta digunakan untuk membawa orang menyeberangi padang pasir. Unta dapat berjalan jauh tanpa makan dan minum. Unta memiliki punuk berisi lemak di punggung. Punuk adalah daging yang tumbuh di bagian tengkuk. Punuk tersebut juga digunakan sebagai cadangan air. Saat berada di tempat dengan makanan berlimpah, unta mengisi perutnya yang besar dengan rumput dan air. 5. Lidah panjang dan kemampuan mimikri pada bunglon. Seekor bunglon mengeluarkan lidahnya untuk menangkap mangsa. Bunglon adalah kadal yang mempunyai kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon bisa hidup di pepohonan. Makanan bunglon berupa serangga. Bunglon bertengger diam di dahan pohon menunggu adanya serangga untuk dimangsa. Ekornya yang kuat melingkar di dahan pohon. Sementara itu, matanya yang bulat, besar dan menonjol keluar bisa berputar melihat mangsa dari dua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan.
Ketika saatnya tiba, ada serangga yang mendekat. Lidah bunglon yang panjang melesat keluar menangkap mangsanya. Gerakan lidah yang dilakukan oleh bunglon sangat cepat. 6. Penglihatan dan pendengaran yang tajam pada burung hantu. Burung hantu adalah burung pemangsa yang berburu pada malam hari. Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Mata burung hantu besar dan berada di depan muka. Pupil matanya dapat menyerap seluruh cahaya di malam hari. Burung hantu dapat melihat ke segala arah dengan jelas. Penglihatan matanya yang tajam sangat berguna untuk menangkap mangsa pada malam hari. Burung hantu memiliki bulu yang menjulang ke atas di bagian kepala yang menyerupai dan telinga. 7. Organ pembau pada ular. Ular termasuk dalam kelompok yang melata. Ular memiliki tubuh panjang dan bergerak dengan perutnya. Gerakan ular yang cepat disebabkan oleh sisik perut yang dipijakkan pada tempat yang tidak rata atau kasar. Ular memiliki indera penciuman yang tajam. Ular tidak menggunakan hidung untuk mencium bau mangsanya, tapi menggunakan lidahnya. Ular memiliki organ pembau yang khusus di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson. Saat ulat menjulurkan lidahnya, ia mengumpulkan partikel-partikel kimia dari udara. Partikel tersebut diantarkan ke sel-sel saraf organ Jacobson, sehingga ulat itu dapat merasakan bau mangsanya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.